Ya, lanjut lagi ya di poin ketiga, kegelisahan yang saya hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini adalah bagi kita masyarakat Indonesia tentu saja terkait dengan budaya atau tradisi mudik. Sama-sama kita ketahui bahwa sekitar nggak sampai 2 minggu lagi masyarakat Muslim Indonesia atau bahkan dunia akan menjalani atau memasuki bulan Ramadan. Dan setelah itu setelah Ramadan selesai tentu saja ada Lebaran yang dimana biasanya kita menjalankan tradisi mudik, terutama bagi yang masih memiliki kampung halaman gitu ya. Dan karena adanya wabah corona ini, kemarin atau bahkan sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Apakah mudik diperbolehkan atau tidak? Nah, ini yang ternyata masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, bahkan di pemerintahan sendiri, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, di beberapa wilayah memiliki kebijakannya masing-masing. Ada yang melarang, ada yang masih mendukung, ada yang abu-abu. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga yang update beritanya pasti mengetahui juga ya, seperti apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat gitu ya, yang mungkin di beberapa daerah jadi berbenturan gitu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, jadi ini opini pribadi ya teman-teman boleh setuju atau tidak. Bagi saya mudik boleh atau tidak tergantung gitu ya. Tergantung kenapa? Kalau yang pertama, kalau seumpama kita di ibu kota, ya kita ngomongnya aja lah di daerah epicentrum yaitu di Jabodetabek. Di sini kita ternyata bekerjanya informal, pendapatannya nggak tetap, bahkan mungkin cenderung pendapatannya harian atau dia mendapatkan pendapatan kalau dia bekerja, kalau dia hadir kerja baru dibayar, gitu ya. Sedangkan kondisinya sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan baik swasta ya, terutama swasta ya, baik itu perusahaan yang besar maupun yang kecil, itu kebanyakan pada tutup atau karyawannya dirumahkan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyak orang-orang yang memilih untuk mending pulang kampung daripada bertahan di ibu kota atau di daerah Jabodetabek atau di daerah rantau. Kenapa? Ya itu tadi, ngapain kita di sini? Pamannya dia belum memiliki rumah, masih ngontrak, masih ngekos, kontrakan, tagihan kontrakan, kebutuhan harian itu tetap muter terus gitu ya. Sedangkan dia pemasukannya terhambat gitu ya. Banyak kan pekerja-pekerja informal seperti yang dia berprofesi sebagai pedagang, kemudian sebagai ojol dan lain sebagainya gitu ya. Yang dimana karena adanya wabah ini pendapatannya mereka turun, bahkan beberapa memilih untuk tutup gitu ya. Nah, maka mereka pasti ya kebanyakan itu akan lebih memilih pulang kampung. Ya minimal mereka bisa kumpul dengan keluarganya, biaya hidupnya bisa lebih murah gitu ya. Pasti banyak yang akan memilih alternatif seperti itu gitu ya. Nah, ini juga kalau ini yang terjadi, maka selayaknya itu baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu mengeluarkan kebijakan yang bisa memfasilitasi mereka untuk bisa mudik. Terutama kalau kaitannya dengan COVID-19, berarti maka perlu dipersiapkan mekanisme agar mereka tidak menularkan COVID gitu ya. Memastikan bahwa mereka itu tidak tertular dan tidak menularkan kepada keluarganya yang ada di kampung. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, bagi mungkin semua warga yang merantau ke ibu kota dan sekitarnya dan di sini mereka sudah memperoleh pekerjaan formal, syukur-syukur mereka sudah memiliki rumah atau bisa menetap di sini dan memiliki keluarga di sini gitu ya. Kalau saya pribadi mendingan kalian tahan dulu untuk mudik. Kenapa? Karena dengan kalian menahan mudik, itu berarti kalian sudah memutus rantai potensi persebaran COVID-19 di daerah asal kampung kalian
atau asal tempat tinggal kalian di kampung sana. Ingat seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa potensi yang akan tertular lebih besar itu adalah para lansia. Gitu ya. Kita harus menjaga kesehatan terutama orang tua kita yang ada di daerah, yang ada di kampung. Orang tua kita, kakek nenek kita, itu yang memiliki resiko yang paling besar dari penyebaran COVID-19 ini. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin di sini bisa lebih menetap gitu ya, pekerjaannya lebih formal, kemudian juga pendapatannya aman gitu ya, dan bahkan mungkin sudah memiliki rumah bahkan di sini, mungkin tahan dulu lah gitu ya, karena ya resiko kita bisa meminimalisir resiko lah gitu ya, dibandingkan kita memaksakan untuk pulang, ternyata kita mesti dikarantina dulu, diisolasi dulu selama 14 hari karena kita berasal dari daerah epicentrum dari wabah ini. Sedangkan mungkin rata-rata dari kita yang bekerja ya, itu liburannya atau jatah liburnya, cuti bersamanya nggak nyampe 14 hari. Jadi kan percuma gitu ya. Jadi di rumah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Amit-amit nih, malah kita bisa saja datang dari daerah ibu kota membawa virus yang tanpa kita sadari ternyata terbawa oleh diri kita. Maka itu ya terkait dengan pandangan saya terkait dengan mudik. Semoga teman-teman bisa memilah dan memilih mana yang paling tepat, yang sesuai dengan diri kalian. Masing-masing ada resikonya tentu saja, dan saya berharap teman-teman di sini yang sudah cukup dewasa bisa mengambil keputusan yang terbaik, gak cuma hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Semoga wabah ini bisa cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita di rumah maupun di kampung halaman. Oke, terima kasih dan sehat selalu. Wassalam.